Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang penilaian dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Afia Fitriani, yang kedua ada Dia Adhan Nurhasanah, dan yang ketiga ada Farhatus Solihah, dan keempat ada Nabila Wahawana Putri, dan terakhir ada saya Nafisah Munjidah. Yang pertama akan dibacakan oleh Afia Fitriani. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Macam-macam penilaian ada dua, yaitu yang pertama, penilaian atau asesmen, proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik. Yang kedua, ada penilai autentik, penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari memasukkan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada tata cara membuat soal HOTS yang benar di SD. Soal-soal yang disusun secara HOTS memiliki beberapa karakteristik diantaranya. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga, stimulus menarik. Yang keempat, tidak familiar. Dan yang kelima, kebaruan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Adhan Nurhasanah. Langkah-langkah dalam penyusunan tes. Yang pertama itu menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dijadikan tes. Yang ketiga, merumuskan tujuan instruktusional khusus pada tiap bagian bahan. Yang keempat, menderetkan semua indikator dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku terkandung dalam indikator itu. Yang kelima, menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Yang keenam, menuliskan butir-butir soal didasarkan atas indikator-indikator yang sudah dituliskan pada tabel indikator dan aspek tingkah laku yang dicakup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhatus Solihah. Tahapan penyusun soal HOTS. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan konstekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulis butir soal. Yang kelima, membuat pedoman panskoran atau kunci jawaban. Selanjutnya, tips membuat soal HOTS. Yang pertama, diusahakan menggunakan konteks nyata yang mudah dipahami anak. Buat soal yang nyata ada di lingkungan anak untuk memudahkan anak dalam memahami konteks soal. Yang kedua, buat pertanyaan berdasarkan dengan tata gambar untuk merangsang anak berpikir kritis. Menggunakan bagan atau gambar dapat merangsang anak untuk berpikir lebih. Yang ketiga, tanyakan alasan dari jawaban yang telah diberikan. Misalnya, disajikan sebuah pertanyaan, kemudian tanyakan apakah anak setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut. Dilanjutkan dengan meminta alasannya. Yang terakhir, yang keempat, gunakan variasi soal yang beragam.
variasi soal yang bisa digunakan berupa isian maupun pilihan ganda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Wahana Putri. Selanjutnya ada tata cara penilaian atau evaluasi yang benar di jenjang SD. Cara penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru sebagai berikut. 1. Merencanakan strategi penilaian yang dimasukkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan sebagai sumber informasi utama. Hasil penilaian disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi. 3. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain sesuai. Dan hasil penilaiannya disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. 4. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tata cara penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik atau sekolah sebagai berikut. Yang pertama ada satuan pendidik menyusun rencana penilaian dan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan yang kedua, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidik dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah. Yang ketiga, penilaian dalam bentuk penilaian akhir atau semester ganjil dan genap dalam penilaian ujian sekolah. Hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi pencapaian kompetensi oleh satuan pendidik. Yang keempat, laporan hasil penilaian pendidik pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, terima kasih.